Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Ningrum dengan NIM 25108020 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral beserta perilaku ekonominya. Di video ini kita akan membahas konsep integral beserta perilaku ekonominya. Jadi, integral itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, integral tak tentu, dan dua, integral tertentu. Nah, integral tak tentu yaitu kebalikan dari diferensial. Bayangkan, kita tahu seberapa cepat sesuatu berubah, lalu kita ingin tahu fungsi aslinya, itulah integral tak tentu. Sedangkan integral tertentu yaitu konsep yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dalam rentang nilai tertentu. Dalam ekonomi, kita sering tahu laju perubahan sesuatu, misalnya laju pertumbuhan pendapatan per bulan atau laju perubahan biaya produksi. Nah, integral digunakan untuk menemukan total akumulasinya selama periode waktu tertentu. Sederhananya, diferensial memotong, integral menjumlahkan. Bentuk umumnya adalah integral fx dx sama dengan fx plus k. Mengapa ada konstanta? Karena saat kita membalik proses diferensial, ada informasi yang hilang, yaitu nilai awal atau titik pangkal fungsi tersebut. Nah, bayangkan dalam konteks ekonomi, misalkan fx adalah fungsi marginal revenue atau tambahan pendapatan dari setiap unit barang yang terjual. Dengan mengintegralkan fx, kita dapat fungsi total revenue. Namun, tanpa informasi awal seperti pendapatan tetap atau biaya tetap, kita tambahkan konstanta k untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Ini sangat relevan dalam perbankan syariah. Misalnya saat menghitung akad murabahah, di mana margin keuntungan bersifat tetap dan menjadi bagian dari konstanta K dalam perencanaan pendapatan bank. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai variabel bebasnya sudah memiliki batas bawah A dan batas bawah B. Bentuk umumnya, integral batas bawah A dan batas bawah B. Fx dx sama dengan Fb min Fa. Secara geometris, ini adalah luas area di bawah kurva Fx antara x sama dengan A dan x sama dengan B. Dalam ekonomi, integral tertentu digunakan untuk menghitung 1. Total pendapatan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, total pendapatan bank dari bulan Januari A sama dengan 1 hingga Desember, B sama dengan 12, jika diketahui fungsi pendapatan per bulan. 2. Consumer surplus dan producer surplus. Konsep fundamental dalam teori ekonomi, consumer surplus adalah area di atas harga pasar dan di bawah kurva permintaan. Ini dihitung menggunakan integral tertentu dari kurva demand dikurangi dengan equilibrium. 3. Akumulasi investasi. Dalam perbankan syariah, integral tertentu digunakan untuk menghitung total nilai manfaat dari akad musyarakah atau mudharabah selama masa kontrak berlangsung. Jadi, setiap kali kalian melihat grafik ekonomi dengan area yang diarsir, disitulah integral tertentu bekerja. Nah, sekarang kita rangkum apa yang telah kita pelajari dari video ini. 1. Integral adalah kebalikan dari diferensial. Ia digunakan untuk menemukan fungsi asal dan fungsi turunannya. 2. Integral tak tentu menghasilkan fungsi umum dengan konstanta K. Dalam ekonomi, K sering mewakili biaya tetap atau nilai awal yang belum diketahui. Ketiga, integral tertentu menghitung luas area di bawah kurva dalam batas tertentu. Dalam ekonomi, ini digunakan untuk menghitung total pendapatan, consumer surplus, producer surplus, dan akumulasi nilai investasi. Keempat, dalam konteks perbankan syariah, integral sangat relevan untuk mengakumulasi manfaat pembiayaan, proyeksi pendapatan dari akad, dan analisis pertumbuhan portofolio nasabah. Jadi, matematika bukan sekadar angka dan rumus. Ia adalah bahasa universal untuk memahami dunia, termasuk dunia ekonomi dan keuangan. Dengan memahami konsep integral, kalian tidak hanya mahir dalam matematika, tetapi juga memiliki bekal analitis yang kuat untuk menjadi praktisi perbankan syariah yang handal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.